Shalom anak-anak, hari ini kita mau mengikuti lagi Bible Study for Kids. Kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa belajar sabar dalam menanggung segala sesuatu ya anak-anak. Kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 7. Di sini dikatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hari ini yang kita bahas tentang sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu itu artinya kita itu tidak boleh suka bersungut-sungut, tidak boleh suka marah. Siapa anak-anak di sini yang suka marah-marah? Ayo. Itu Tuhan tidak suka. Meskipun kita kadang-kadang menghadapi hal yang tidak enak. Misalnya anak-anak sudah banyak pekerjaan tetapi mamah menyuruh membantu. Jangan suka bersungut-sungut. Atau mungkin anak-anak sedang bermain sama mama disuruh belajar. Itu tidak, kalau bersungut-sungut tidak boleh anak-anak ya. Tapi belajar bersukacita, melakukan firman Tuhan. Kita mau belajar bagaimana supaya kita tidak suka bersungut-sungut hari ini ya. Anak-anak lihat wajah dari kedua anak ini. Yang satunya senyum, yang satunya cemberut anak-anak. Siapa yang suka wajahnya orang cemberut? Tentu semua orang memilih wajah yang bersukacita, wajah orang yang senang. Demikian juga orang-orang lain juga suka kalau anak-anak suka bersukacita, suka bersenang, tertawa, tidak cemberut, tidak nangis-nangis ya. Anak-anak mau belajar hari ini bagaimana supaya kita tetap bisa bersukacita, tetap senang ya. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa sabar, tidak suka bersungut-sungut, tidak suka marah-marah. Yaitu syaratnya yang pertama, kita harus punya iman. Iman itu kita dapatkan dari mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak belajar hari ini mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan sama main-main, tapi sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Supaya anak-anak itu bisa mengerti firman Tuhan dan punya iman, percaya yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Contoh dari orang yang punya iman itu adalah Musa, anak-anak. Yang pertama, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam api, di dalam semak belukar ya, yang anak-anak ya. Nah, di sini Musa melihat ada sesuatu yang aneh ya, semak belukar terbakar tapi tidak merambat kemana-mana. Dia ingin lihat. Nah, tetapi Tuhan berseru dari dalam api itu, Musa, jangan kamu ke sini. Lepaskan dulu kasutmu. Artinya anak-anak ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan sungguh-sungguh. Tidak boleh dengan pikiran yang jahat. Tidak boleh dengan pikiran yang lain-lain. Harus dalam keadaan suci, bersih. Kita ada keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan seperti Musa ini. Dia ingin melihat apa itu ya yang ada di dalam api. Tapi Tuhan berkata, lepaskan dulu kasutmu. Tempat ini adalah tempat yang suci. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang suci ya anak-anak. Jadi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya mengerti, supaya punya iman, kita harus hidup dalam kesucian. Tidak boleh mendengarkan firman Tuhan sambil main-main, sambil teriak-teriak. Nanti firman Tuhan yang disampaikan tidak akan dimengerti. Tidak akan punya iman seperti Musa ya anak-anak ya. Yang kedua,
Musa ini dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Jadi waktu dia mendengarkan firman Tuhan, lepaskan kasutmu. Dia tidak melawan, tapi dia lepaskan kasutnya. Dia taat kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, Musa, kamu akan kujadikan pemimpin untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel itu banyak sekali anak-anak. Jadi Musa harus memimpin suatu bangsa yang sangat besar. Nah, di sini Musa merasa takut anak-anak. Tuhan, aku enggak berani, aku enggak bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena aku ini bukan orang yang pandai berbicara, aku bukan orang yang pandai, aku bukan orang yang hebat, aku ini enggak bisa apa-apa Tuhan. Terus Tuhan berkata, jangan takut Musa, karena aku akan menyertai kamu. Firman Tuhan berkata, jangan takut anak-anak. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita, Tuhan itu pasti menyelesaikannya. Tuhan pasti menyertai kita dan memimpin sampai tugas kita selesai, yaitu melakukan firman Tuhan. Nah, di sini anak-anak ya, arti dari punya iman ini yaitu kalau kita mendengarkan firman Tuhan, misalnya anak-anak dalam sekolah merasa, wah pelajarannya berat sekali, pelajarannya berat sekali, aku enggak bisa, aku masih belum bisa membaca, yang dibaca harus banyak, tapi anak-anak bersungut-sungut, terus anak-anak tidak mau belajar membaca. Apakah anak-anak bisa melakukannya? Tidak bisa ya. Tapi anak-anak di sini harus belajar seperti Musa. Berharap kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan, saya tidak bisa. Tapi saya minta kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong anak-anak ya. Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu. Demikian anak-anak. Kalau anak-anak dalam masalah, mungkin belum bisa mengerjakan tugas-tugas di sekolah, atau mungkin membantu mama terlalu capek, anak-anak jangan marah-marah, bersungut-sungut. Tetapi anak-anak belajar taat kepada firman Tuhan, tetap mengucap syukur, tetap bersukacita, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak belajar dengan bersungut-sungut. Kalau anak-anak belajar dengan mengomel, pasti pelajaran itu tidak bisa masuk. Tapi kalau anak-anak belajar dengan bersukacita, dengan berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong anak-anak semua ya. Di sini yang kedua, kita lihat. Yang kedua yaitu ketika Musa menghadap Firaun agar bangsa Israel dibebaskan, itu Musa mempunyai iman yang kuat anak-anak. Waktu Musa menghadap Firaun, Musa minta kepada Firaun supaya bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Tetapi apa tanggapan Firaun? Tidak bisa, kamu ini bangsa yang malas ya. Firaun marah-marah. Dan akhirnya bukannya dia melihat Tuhan menolong, tetapi Musa melihat bahwa orang Israel ini semakin ditindas. Biasanya kalau orang Israel itu disuruh membuat batu bata, dia dikasih jerami. Tapi sekarang karena Firaun marah, maka jeraminya tidak dikasihkan anak-anak. Kamu kerja, orang Israel semakin dipukuli, semakin ditekan anak-anak. Dia harus membuat batu bata dengan jumlah yang sama, tetapi tidak dikasih bahannya, yaitu jerami itu. Dia harus cari sendiri. Kalau tidak selesai, dipukuli anak-anak. Jadi Musa dimarahi sama orang Israel. Musa, kamu gara-gara kamu ya, sekarang aku harus bekerja lebih berat lagi. Kamu jangan membuat masalah ya Musa. Nah, marah-marah orang-orang Israel. Tapi Musa ini tetap sabar. Dalam hal ini Musa salah atau tidak? Musa tidak salah anak-anak.
Musa menuruti firman Tuhan. Musa melakukan firman Tuhan. Tetapi Musa diolok-olok, dimarahi sama orang Israel. Mereka tidak berterima kasih, tetapi tambah marah-marah. Mereka marah kepada Musa, katanya Musa yang menyebabkan mereka dihukum oleh Firaun. Padahal itu semua adalah rencana Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Nah, anak-anak mungkin, anak-anak dalam hal sehari-hari, mungkin anak-anak sudah belajar melakukan firman Tuhan. Misalnya anak-anak membantu mama, rajin membantu mama. Tapi mungkin ada saudaranya anak-anak yang menggoda, kamu anak mama, anak mama. Nah, mungkin mengolok-ngolok gimana ya, atau mengganggu. Anak-anak jangan cemberut, jangan marah, karena Tuhan itu melihat jeripaya anak-anak. Tuhan itu sayang kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Jangan suka cemberut, jangan suka marah-marah terus, "Mbak, mama, besok aku enggak mau bantu mama lagi. Itu kakak itu nakal sekali." Nah, jangan seperti itu anak-anak ya. Tapi anak-anak mau berdoa, minta tolong Tuhan, tolong supaya kakak saya ini berubah. Dia mau membantu mama seperti saya, membantu bersama-sama. Nah, anak-anak ya, seperti Musa ini, dia tidak salah. Mestinya dia mau melakukan firman Tuhan, mau menurut Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi tanggapan dari saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel itu, tambah mereka itu memarahi Musa, tidak terima dengan sikapnya Musa. Nah, tapi Tuhan itu melihat anak-anak. Musa waktu diolok-olok, dimarahi oleh orang Israel, Musa tetap tenang. Musa tetap berharap kepada Musa, pada Tuhan anak-anak ya. Dan Musa tidak bersungut-sungut, tetapi tetap melakukan perintah Tuhan. Tetap menurut pada firman Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki pada kita semua anak-anak ya. Kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Senang atau tidak senang, enak atau tidak enak, kita tetap melakukan firman Tuhan. Walaupun secara jasmani mungkin tidak enak. Mungkin anak-anak dimarahi oleh orang lain. Misalnya anak-anak ulangan, terus temannya mau nyontek. Anak-anak belajar, jangan menyontek, nanti saya ajari. Tapi teman-temannya tambah marah. Ah, kamu sombong ya, kamu sok ya, sebabnya kamu pandai. Jangan anak-anak terus marah, cemberut, nangis, marah kepada Tuhan. Tapi anak-anak belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan saya kepandaian. Engkau tolong supaya saya bisa membantu teman-teman saya pada waktu belajar. Jadi jangan pada waktu ulangan, tapi pada waktu belajar. Ya, anak-anak belajar menurut firman Tuhan, walaupun sekeliling anak-anak ini mengolok, walaupun sekelilingnya anak-anak tidak suka, tapi tetap melakukan firman Tuhan. Selanjutnya, contoh dari Musa ini yaitu waktu bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Tuhan sudah menyertai Musa sampai akhirnya setelah tulah dari Tuhan turun ke atas bangsa Mesir, Musa berhasil membawa orang Israel keluar dari bangsa Mesir. Tapi di sini bangsa Israel harus menyeberang Laut Teberau. Nah, waktu orang Israel itu berjalan mau menyeberang Laut Teberau, Firaun mengejar orang Israel itu. Dan akhirnya orang Israel itu waktu melihat, waduh, di belakang itu ada Firaun. Sedang di depan ada Laut Teberau. Bagaimana ini? Waduh, kalau kita mau masuk ke laut ya mati. Tapi kalau kita tetap di sini, kita dibunuh sama Firaun. Bagaimana ya ini? Tapi orang Israel ini bukannya berdoa kepada Tuhan, bukannya minta tolong kepada Tuhan,
dan berharap kepada Tuhan. Tapi orang-orang Israel ini marah kepada Musa, anak-anak. Waduh, Musa dimarahi. Musa, kenapa kamu membawa aku sampai di sini? Apa kamu mau membuat saya mati di sini? Apa kamu akan menyerahkan saya kembali kepada Firaun? Mengapa kamu ini tidak membiarkan saja saya di Mesir? Nah, orang Israel ini orang yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Sudah dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan mujizat yang sangat banyak. Mungkin anak-anak ingat ya, ada 10 tulah yang menghukum orang Mesir. Sehingga orang Mesir ini bisa membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Dan orang Israel ini diberi barang-barangnya dari orang Mesir. Sehingga mereka keluar bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan berkat Tuhan yang banyak. Tapi orang Israel ini tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Mereka tetap bersungut-sungut. Mereka tetap marah-marah kepada Musa dan kepada Tuhan. Ini adalah contoh yang tidak baik, anak-anak. Kita mau belajar mengingat-ingat kuasa Tuhan yang telah kita alami. Berkat Tuhan yang sudah kita alami. Kita mau ingat itu. Kita mau belajar mendengarkan dan melakukan firman Tuhan seperti Musa. Walaupun Musa diolok-olok di dalam Keluaran 14 ayat 13 ini, tapi Musa itu tetap teguh, anak-anak. Tetap percaya bahwa Tuhan itu berkuasa menolong. Sehingga Musa ini dipimpin oleh Tuhan. Tuhan berkata, Musa, jangan takut ya, kan aku akan menyertai kamu. Musa berkata kepada orang Israel, jangan takut, tetaplah berdiri teguh. Karena Tuhan yang akan mengeluarkan engkau dari bangsa Mesir. Di sini dikatakan ya dalam Keluaran 14 ayat 13, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Ya, firman Tuhan tetap ada di dalam mulutnya Musa. Jadi anak-anak kalau mengalami sesuatu yang mendesak, yang menakutkan, yang tidak enak rasanya, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan seperti Musa ini. Imannya sangat teguh sehingga dia tidak berdosa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolong. Tuhan itu tidak pernah terlambat, anak-anak. Dia selalu menolong tepat waktunya. Waktu itu Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya. Dan akhirnya Musa mengangkat tongkatnya. Dan laut Teberau terbelah menjadi 2. Orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Bukan di laut, bukan masuk ke laut. Bukan masuk ke tempat yang becek, tapi laut yang menjadi kering, anak-anak. Itu mujizat Tuhan yang sangat besar untuk orang Israel. Sehingga orang Israel bisa melewati laut Teberau dan dia bisa sampai ke seberang. Tetapi orang Mesir yang mengejar orang Israel tadi, mereka semua tenggelam di dalam laut. Tuhan membuat keretanya tidak bisa berjalan. Sehingga mereka terjebak di dalam laut, di tengah-tengah laut. Dan akhirnya Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya lagi. Dan akhirnya laut itu tertutup lagi, anak-anak. Sehingga orang Mesir yang mau mengalahkan orang Israel itu semuanya tenggelam di dalam laut. Dan seperti yang dikatakan Musa lagi tadi, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di sini anak-anak ya, kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, anak-anaknya. Selanjutnya, untuk supaya bisa kita mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut, anak-anak, kita harus teladani Tuhan Yesus, yaitu
punya kasih yang sempurna. Kita mau belajar mengasihi Tuhan anak-anak ya. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan manusia yang biasa, tetapi dia itu sungguh-sungguh manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus dilahirkan di kandang yang sangat hina. Dia harus menderita. Siapa yang mau di sini lahir di kandang? Tidak ada yang mau anak-anak ya. Mungkin anak-anak semua lahir di rumah sakit. Atau mungkin di bidan. Di tempat tidur yang enak ya anak-anak ya. Tapi Tuhan Yesus ini lahir di kandang sapi. Tidak enak. Tidak ada tempat tidurnya. Tidak ada AC-nya, panas ya. Tapi Tuhan Yesus tetap sabar. Dan akhirnya waktu Tuhan Yesus besar, dia mau menjantu orang tuanya. Juga akhirnya Tuhan Yesus menyelesaikan tugas dari Allah Bapa, yaitu dia disiksa, disalib sampai mati untuk menebus dosa kita. Tuhan tidak pernah bersungut-sungut, walaupun dia dicambuk, dipukul, harus mengangkat salibnya sendiri sampai ke Golgota, harus dipakai mahkota duri, tapi Tuhan tidak pernah bersungut-sungut. Itulah teladan yang sangat indah bagi kita. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, mau belajar untuk tetap setia menanggung beban, sabar dalam segala sesuatu, sampai segalanya selesai, yaitu tugas kita melakukan firman Tuhan. Selesai anak-anak ya. Kalau kita mau sabar menanggung segala sesuatu seperti Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberkati kita. Mau anak-anak belajar mengasihi Tuhan? Ya, Tante yakin anak-anak mau belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga anak-anak tidak suka bersungut-sungut. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita. Sekarang saatnya kita mau belajar menurut kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Senang atau susah, tetap lakukan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan itu keras, tapi tetap firman Tuhan itu yang terindah dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai rancangan yang sangat indah dalam kehidupan setiap anak-anak. Mulai lahir, Tuhan sudah memberikan rancangan yang sangat baik. Tetapi anak-anak harus taat kepada firman Tuhan. Di sini kita mau belajar taat dalam hal tidak bersungut-sungut, tetapi sabar dalam menanggung segala perkara. Yang selanjutnya, ya kita melihat pahala dari Tuhan. Yang ketiga yaitu kita melihat pahala dari Tuhan. Kalau kita mau bersyukur, tetap melakukan firman Tuhan, senang atau tidak senang, maka mahkota itu pasti diberikan untuk kita. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam surga yang mulia. Di sana tidak ada lagi susah, tidak ada lagi penderitaan, mungkin ada yang punya sakit, mungkin ada yang tidak senang, atau mungkin sekolahnya kurang bisa. Tetapi kalau tetap taat kepada firman Tuhan, Tuhan menjanjikan mahkota dari Tuhan yang kekal dan kerajaan surga yang penuh dengan sukacita anak-anak ya. Mari kita mau belajar melakukan firman Tuhan hari ini, yaitu tetap sabar di dalam segala perkara. Selanjutnya lah, ini kalau orang bersungut-sungut, Tuhan tidak suka. Apa yang diberikan Tuhan untuk orang yang bersungut-sungut? Api neraka. Anak-anak ya, tidak mungkin ada orang yang mau masuk ke dalam api neraka. Tante juga tidak mau anak-anak. Kita mau belajar sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, supaya kita semua bisa masuk ke dalam surga seperti tadi ya anak-anak ya, gambarnya ini ya. Kita mau lihat kerajaan surga dan mahkota yang sudah disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Jangan kita suka bersungut-sungut. Kalau kita suka bersungut-sungut, maka semuanya ini, pahala ini tidak akan kita terima.
tetapi kita akan menerima upah yang mengerikan, anak-anak ya. Upah yang sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun yang mau. Karena itu adalah api neraka, anak-anak ya. Kalau tidak taat kepada firman Tuhan, maka hukumannya adalah kekal. Tetapi kalau taat pada firman Tuhan, hukumannya adalah sukacita yang selama-lamanya, yang kekal, anak-anak ya. Selanjutnya kita mau lihat kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Tuhan menginginkan kita sabar di dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam sekolah. Mungkin anak-anak belum bisa membaca atau mungkin anak-anak pelajarannya banyak sehingga tidak sempat bermain. Tidak apa-apa anak-anak, tetap sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 yang terakhir ya, yang D, yaitu Tuhan ingin kita sabar dalam segala hal. Sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin anak-anak pekerjaannya banyak sekali, harus belajar, setelah itu harus membantu orang tua. Capek sekali, sehingga mau membuat PR, mau belajar besok ulangan, berat sekali, ngantuk. Tapi tetap anak-anak belajar bersyukur. Jangan bersungut-sungut, karena Tuhan menyukai anak-anak yang suka mengucap syukur. Ya anak-anak ya. Yang kedua kesimpulannya, supaya kita bisa sabar, kita harus punya kasih seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu. Dan kita harus membalas kasih-Nya Tuhan. Dengan segenap hati kita. Dengan segenap kehidupan kita. Caranya yaitu kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa sabar dalam menanggung segala sesuatu. Yang kedua, kita harus punya iman seperti Musa, anak-anak ya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan diolok-olok, dalam hal dimarahi sama orang-orang yang dicintainya, yaitu bangsa Israel. Tapi Musa itu tetap, anak-anak, tetap sabar. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah marah-marah. Demikian anak-anak ya. Anak-anak mau belajar di dalam kehidupan sehari-hari. Juga anak-anak belajar sabar di dalam segala sesuatu. Tidak suka menangis. Mungkin mainannya anak-anak diambil oleh saudaranya. Terus anak-anak marah-marah. Firman Tuhan berkata apa? Harus mengalah. Ya, taat kepada firman Tuhan. Kita mengalah. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak menangis, terus berteriak-teriak, atau memukul saudaranya, atau marah-marah. Tapi tetap melakukan firman Tuhan. Sehingga anak-anak, Tuhan melihat anak-anak senang sekali. Juga orang-orang di sekitar kita, mama, papa, semuanya senang melihat kita. Juga teman-teman kita. Kalau kita menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, suka tersenyum, suka menolong orang, suka berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan, maka teman-temannya akan senang sekali. Dan orang tua kita akan senang. Dan yang dimuliakan siapa anak-anak? Yang dipermuliakan nama Tuhan. Oh begitulah anak Tuhan, hebat sekali. Dia tidak suka marah. Dia tidak suka bersungut-sungut, tidak suka cemberut, tapi selalu sabar dalam segala hal. Tekun belajar. Belajar membantu orang tua dengan rajin. Belajar menanggung beban dalam segala hal. Mungkin harus menjaga adiknya, sabar, tetap sabar. Dan tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah marah-marah. Sehingga hatinya Tuhan disenangkan. Demikianlah firman Tuhan hari ini anak-anak ya. Kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan.
tidak suka bersungut-sungut ya. Tante ulangi sekali lagi ya, yaitu kita harus sabar dalam segala hal. Supaya sabar kita harus punya kasih seperti Kristus. Yang kedua kita harus punya iman bahwa janji Tuhan itu benar. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Sekian firman Tuhan hari ini dan kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman Engkau. Firman Engkau hari ini mengajarkan kami untuk tetap sabar di dalam menanggung segala hal. Baik itu masalah jasmani maupun rohani. Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami semua boleh menyenangkan hati Engkau lewat firman Tuhan hari ini, bahwa kami harus sabar dalam susah, dalam senang, tetap melakukan firman Tuhan, tetap menjadi anak-anak yang indah di hadapan Engkau. Berkati semua anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, juga kami semua yang sudah mendengarkan Tuhan, oh Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau sendiri yang mau memimpin kehidupan kami, Engkau mau beri kekuatan kepada kami seperti Musa yang taat dan sabar di dalam segala perkara. Dan seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua jiwa-jiwa sehingga kehidupan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Dan suatu saat kami boleh menerima pahala yang dari surga, mahkota yang tidak akan layu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin.